Dan pemirsa, untuk membahas analisis juga prediksi jelang laga hidup dan mati Indonesia versus Singapura, kita hubung dengan pengamat sepak bola ada Haris Pardede. Selamat pagi, Bung Harpa. Selamat pagi. Baik, Bung Harpa, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Bung Harpa, jadi langsung saja dengan skenario wajib menang, skema permainan apa nih yang paling cocok yang harus dilakukan oleh John Herdman jelang pertandingan nanti lawan Indonesia lawan Singapura? Ya, ini pertandingan yang tidak mudah karena dengan kekalahan kita dari Vietnam, artinya lawan Singapura besok tidak ada kata lain selain harus menang. Gitu, seri, apalagi kalah selesai. Harapan kita untuk bisa melaju, setidaknya untuk melaju ke babak berikutnya. Nah, oleh karena itu memang menjadi agak tricky ya, karena mungkin di kepala kita terbersit langsung ya ingin menyerang total juga gitu. Sementara Singapura seri aja udah lolos. Nah, tapi menyerang total ini kan juga menyerang total yang seperti apa? Nggak bisa juga kita konyol, misalnya seperti lawan Vietnam. Ya kita sepertinya memang sudah ditunggu untuk bernafsu menyerang, high defense, kemudian dengan satu dua individu yang agak terlihat lambat, kemudian itu dieksploitasi dengan baik oleh Vietnam. Nah, hal ini tidak boleh terjadi karena Singapura tahu kita harus menang, dan kalau menang harus apa ya, berarti harus gol, nggak ada kemenangan tanpa bisa menciptakan gol kan gitu. Jadi memang saya pikir banyak sekali PR yang harus diperbaiki dibandingkan laga yang pertama, dan saya yakin John Herdman pertama dia adalah pelatih yang terkenal jago untuk memotivasi pemain, dan ini saya pikir sangat penting. Kalau kita lihat di Pakansari, menurut saya ya masih agak kurang dikit lagi lah ngotot lah. Masih bisa dimaksimalkan kengototannya, ini yang saya nggak ngelihat. Dan di konferensi pers setelah pertandingan kan Rizky Ridho sudah berjanji ya, sebagai kapten akan tampil lebih baik lagi. Dan kemudian yang kedua, beberapa pemain yang memang kemarin tampil kurang maksimal itu mungkin menjadi catatan tersendiri. Ya, saya nggak usah sebutin satu persatu namanya lah. Ya, mungkin kita bisa sendiri membayangkan kira-kira siapa, mulai terutama di central defense. Ya, beberapa pemain yang mungkin secara speed sudah lambat, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Bahkan penjaga gawang ini juga menjadi salah satu poin yang sangat penting ya, karena kalau kita lihat kemarin beberapa, terutama dua kebobolan itu mungkin tiga-tiganya bahkan ya sebenarnya itu banyak error individu yang bisa diperbaiki. Lalu juga kreativitas serangan ini juga perlu diperbaiki, karena jujur kemarin Michel Becker sangat terisolasi, bola sangat sulit mengalir atau sampai di kepala atau kaki dari Michel Becker. Mungkin itu dulu secara umum, Mas. Baik, Bung Harpa, melihat dari beberapa laga sebelumnya begitu ya, melihat kelemahan apa dari Singapura yang bisa dieksploitasi oleh timnas Indonesia agar Indonesia ini bisa menang lawan Singapura sendiri, karena kita ketahui bahwa Singapura hanya butuh hasil imbang begitu. Ya, kalau kita lihat sebenarnya sisi area sayap ini yang paling mungkin untuk dieksploitasi ya. Kalau kita lihat di laga-laga sebelumnya sebenarnya lawan Vietnam misalnya, waktu mereka walaupun 0-0 main di Vietnam, tapi beberapa kali para pemain Vietnam berhasil menekan dari sisi sayap. Itu tadi walaupun memang tidak berujung pada gol ya, tapi ini saya pikir menjadi kesukaannya John Herdman. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Vietnam, itu kita memang sering sekali mencocor dari sisi sayap. Nah, ini yang mungkin bisa dimaksimalkan. Tapi kemudian juga polanya seperti apa. Kalau misalnya kita ingat berapa kali misalnya lawan Vietnam, ya Eleanor Randers itu sendirian. Jadi ketika dia dikepung dua pemain, bahkan tiga, dia nggak punya opsi selain mengembalikan bola ke belakang. Nah, hal-hal kecil detail ini yang saya pikir harus diperbaiki, karena walaupun kita secara ball position lawan Vietnam menguasai, tapi kita kesulitan untuk bisa mendeliver bola ke kotak penalti. Jadi lawan Singapura saya pikir area sayap ini yang bisa dimaksimalkan, selain juga bola-bola mati. Karena waktu lawan Vietnam kita dapat beberapa kali tendangan penjuru, tapi hampir satu pun tidak ada yang berujung pada peluang. Baik, di bawah pelatih Gavin Lee, Singapura juga memiliki lini pertahanan yang sangat kuat gitu. Kalau kita melihat dari beberapa pertandingan ke belakang begitu, Bung Harpa, baru kebobolan satu gol sendiri. Ini di sisi penyerang kita nih, John Herdman ini harus melakukan strategi seperti apa kira-kira? Iya, kalau untuk kita bicara individu, maka pertama ya Michel Becker tetap akan menjadi tumpuan. Kemudian juga Tom Hai
yang selalu menjadi otak, dirigen, engine room dari deliverer ya, sang yang pemberi bola seperti itu. Kemudian tadi kita sebut juga Eleanor Renders, crossing-crossingnya saya pikir harus lebih dimaksimalkan lagi. Tapi kemudian juga kita bisa memanfaatkan dominasi. Saya yakin di pertandingan lawan Singapura kita seharusnya bisa lebih dominan. Nah, lebih dominan ini berarti juga ada harus dukungan dari back-back sayap. Cuman satu yang diingat, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita karena nafsu menyerang dari awal kemudian kita dieksploitasi lagi. Makanya eh, back sayap yang seperti Tori Pamungkas ya, yang saya lihat sangat jauh dari harapan ketika menghadapi Vietnam. Saya berharap dia bisa lebih dimaksimalkan lagi. Kemudian Sandy Walsh misalnya, ini back sayap yang tadinya saya harap dia bermain sebagai back kanan, dan sudah cukup tune in sebenarnya dengan Eleanor Renders, tapi entah kenapa laga kemarin nggak dipakai, dan bahkan naruh di kanan, kemudian Jordi Amat di center back, CB tengah, dan ini akhirnya yang menjadi titik lemah dari kita kan, beberapa kali dari area kanan yang lupa menutup ketika transisi bertanah, akhirnya dieksploitasi, sehingga nanti lawan Singapura saya pikir back sayap ini juga perlu dimaksimalkan, tapi jangan sampai lupa meninggalkan pertahanan. Saya pikir itu salah satu yang bisa ditampilkan berbeda, ditambah juga ketika kita menyerang, ketika kita mendominasi, yang saya pikir itu akan bisa kita dapatkan, karena secara kualitas kita lebih baik dari Singapura. Ketika kita menang jumlah, itu jarang sekali para pemain mencoba melakukan shoot dari luar kotak penalti. Kalaupun ada waktu itu beberapa kali, tapi masih mampu diblok. Nah, ini yang mungkin akan diperbaiki di official training yang kemungkinan besar hari ini sore atau malam ya akan dilakukan di stadion di Jalan Besar di Singapura. Bung Harpa, terakhir seberapa besar peluang Indonesia ini bisa menang melawan Singapura nanti, dan menurut kepakaran Anda, pengamatan Anda, skor berapa nih antara Indonesia dan juga Singapura? Ya, saya pikir seperti mengikuti kata Il Capitano Rizky Ridho, kita tetap optimis, mendoakan, dan saya pikir kans kita masih ada untuk lolos, walaupun mungkin menang tipis 55% berbanding 45%. Jadi saya pikir kita akan menang dengan selisih 1, saya yakin sekali. Baik, kita harapkan juga Indonesia dapat menang lawan Singapura nanti. Terima kasih Bung Harpa, pengamat sepak bola, telah bergabung sama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.